Halo teman-teman, saya Arafsada. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita seputar dunia MTNA. Nah, kali ini kita memasuki bab ketiga, yaitu IP address dan subnetting. Nah, outline atau pembahasan yang akan kita bahas pada bab 3 kali ini adalah mengenal IP address dan subnetting, IP public dan private, kelas pool dan kelas luas, addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, dan juga akan mengenal konsep switch dan router. Jadi kita langsung saja membahas yang pertama, yaitu mengenal IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk contoh IP address. Nah, 192.168.168.1.1 ini adalah IP address-nya. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat di sini. IP address itu ibarat nama. Jika antar device bisa saling komunikasi, maka memerlukan IP address. IP address yang tersedia saat ini menjadi dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Untuk versi 4 itu penulisan IP address pada umumnya tertulis dalam bentuk oktet, dalam bentuk 4 oktet, di mana setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai ke 355, angka mungkin kurang ataupun di atas 255. Nah, perlu diketahui juga bahwa terdapat berbagai istilah yang pada internet protokol atau biasa disingkat IP. Di antaranya seperti traffic, subnet, subnetting, IP network, IP broadcast. Untuk penulisan IP address yang benar, adalah yaitu disertakan traffic. Nah, traffic itu dari Microtik ataupun subnet itu dari Cisco. Nah, tujuan dari keduanya yaitu sama, untuk menunjukkan juga IP yang bisa digunakan. Nah, jadi misal kelas 24 itu jumlah IP yang bisa digunakan itu berapa sih? Nah, dalam hal ini traffic kelas 24 itu jumlah IP yang bisa didapatkan atau digunakan adalah sebanyak 256. Nah, untuk mengetahui traffic berapa yang sesuai dan efektif, maka diperlukan yang namanya ilmu subnetting. Teman-teman bisa lihat di sini untuk penjelasannya. Subnetting adalah upaya atau proses memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak terbatas oleh kelas-kelas IP. IP kelas ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Dan itu sudah diatur. Nah, kita bisa lihat untuk implementasi subnetting bisa diibaratkan seperti kita memiliki jaringan komputer yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung. Nah, berapa sih traffic yang bisa digunakan, yang bisa digunakan dan yang cocok untuk 6 komputer tersebut agar bisa saling komunikasi dan saling terhubung. Nah, kalau misal menggunakan traffic slash 24 itu akan kebanyakan, karena slash 24 itu IP yang tersedia dan bisa digunakan adalah 256. Sedangkan pada topologi ini kita hanya memerlukan 6 IP untuk 6 komputer tersebut yang akan bisa saling komunikasi dan saling terhubung. Nah, untuk slash traffic slash 24 itu kebanyakan ya teman-teman. Nah, jawaban dari revisi yang bisa kita simpulkan adalah bahwa traffic yang efektif yang digunakan pada 6 komputer tersebut adalah traffic 129, karena 129 itu jumlah IP yang bisa digunakan itu adalah 8. Sudah cukup untuk 6 komputer tersebut agar bisa saling komunikasi dan saling terhubung dan tidak mubazir ya teman-teman.
Nah, subnetting tidak selalu membahas terkait traffic, melainkan ada istilah yang perlu kita temukan dengan cara penghitungan subnetting seperti subnet next IP, seperti subnet next IP network, IP broadcast, dan yang bisa digunakan. Nah, jadi summary pada proses subnetting, kita nantinya akan belajar terkait bagaimana mendapatkan traffic, subnet next, IP network, IP broadcast, nah, dan IP yang bisa digunakan. Jadi segitu saja untuk mengenal IP address dan subnet. Halo teman-teman, saya Arifada. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita seputar dunia MPLA. Nah, konsep pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah IP address dan IP address privat dan publik. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar dan juga mengulas lebih dalam terkait proses subnetting, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu terkait IP publik dan juga IP privat. Nah, istilah IP ini sangat berkaitan dengan proses subnetting. Kita akan fokus pada IP versi 4 terlebih dahulu ya teman-teman, di mana IP jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu IP publik dan juga IP privat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk definisi dari kedua IP tersebut. Nah, untuk IP publik, sifatnya IP publik merupakan IP yang disediakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal mengakses Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik. Masing-masing yang dimiliki oleh mereka, yaitu Facebook dan YouTube. Ya, jadi teman-teman bisa terkoneksi IP publik asalkan di teman-teman atau komputer teman-teman koneksi internet. Untuk IP privat, definisinya adalah alamat IP privat bisa digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai network address translation atau disingkat NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tinggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, IP privat ini adalah jaringan lokal atau sebuah servernya teman-teman atau sebuah ruangan. Nah, IP privat ini teman-teman bisa lihat sebenarnya di sini. Nah, ini adalah kelas B, kelas C ini adalah kelas IP privat. Nah, ada juga kelas B dan kelas E. Nah, kelas B dan E ini adalah digunakan untuk eksperimen saja ya teman-teman. Jadi kita akan berfokus pada kelas A, B, dan C saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini alamat IP 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 ini adalah IP privat ya teman-teman. Ini adalah range-nya dari 10.0 sampai 10.255.255 ini adalah range-nya. Kalau range kelas B ini adalah dari 172.16.0.0 sampai ke 172.255.255.255. Nah, untuk kelas C ini ada range dari 192.168.0.0 sampai ke 192.168.255.255. Nah, ini ada IP kita pertama dari IP kita, jadi itu saja untuk pembahasan IP address kita dan IP tadi. Nah, teman-teman, saya kali ini kita akan melanjutkan materi kita seputar dunia MPLA. Nah, pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah IP address kelas full dan kelas net. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang ini IP address privat dan IP address publik. Jadi kita langsung saja bahas ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ini, teman-teman, di gambar kiri ini adalah IP privat. Nah, IP privat yang digunakan pada jaringan lokal atau bukan disingkat adalah untuk
Berikutnya di kanan kiri adalah alamat IP yang dapat diakses secara global di internet contohnya public DNS Google. Contohnya yaitu 8.8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Maka bisa lihat jelasnya itu IP privat ini. Tapi privat itu terbagi menjadi 5 kelas ya teman-teman, dari kelas A, B, C, dan DE. Yang untuk kelas D dan E ini tidak bisa digunakan ya teman-teman, karena ini digunakan untuk bereksperimen saja. Kita akan berfokus pada kelas A, B, dan C. Nah, teman-teman, kelas A ini garisnya yaitu dari 0 sampai ke 127. Untuk subnet masknya dari 255.0.0.0. Untuk praktiknya dari kelas A itu adalah kelas 8. Untuk kelas B yang range-nya adalah dari 128 sampai ke 191. Untuk subnetnya 255.255.0.0. Untuk praktiknya dari kelas B adalah CS16. Kelas C range-nya dari 192.203. Nah, untuk subnetnya adalah 255.255.255.255. Signal terus 24. Untuk teman-teman, untuk IP public teman-teman bisa lihat di sebelah kanan di sini. Range-nya dari kelas A yaitu IP publicnya adalah 10.0.0.0 sampai ke 10.255.255.255. Untuk subnet masknya untuk kelas A adalah 255.0.0.0. Nah, untuk kelas B 172.19.0.0 sampai ke 172.31.255.255. Untuk subnet masknya 255.0.0. Untuk kelas C dari 192.0.0 sampai ke 192.168.255.255. Untuk subnet masknya 255.255.255.255. Nah, kita ambil contoh yang di sini. Kita ambil contoh dari IP public kelas C ya. Untuk IP-nya itu 192.168. Misalkan 10.1. Nah, terus sampai ke 192.168.10.20. Nah, teman-teman, itu adalah contoh dari IP public teman-teman. Jadi mungkin begini saja pembahasan tentang IP address, password, dan password. Halo teman-teman, saya Rasada. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita seputar dunia IPTNA. Poin pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini adalah kasus subnetting. Nah, sebelumnya kita sudah membahas IP address dan password. Jadi kita langsung saja bahas. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti mencari traffic yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Nah, di sini ada contohnya. Yang contoh ke-1 yaitu menggunakan 12 host, yang kedua 60 host, dan yang ketiga 100 host. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang kedua yaitu menggunakan 60 host. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk penjelasannya. Langkah pertama untuk melakukan proses subnetting, teman-teman itu harus mencari perpangkatan 2 yang Nah, untuk langkah pertama untuk melakukan proses subnetting, teman-teman bisa mencari perpangkatan 2 yang hasilnya melebihi bit dari host yang diminta. Nah, saya kan menggunakan
menjelaskan 60 host ya teman-teman. Jadi itu harus mencari perangkatan dua yang hasilnya melebihi digit dari 60 host. Jadi kita langsung cari aja teman-teman, bisa lihat di sini ya. Untuk perpangkatan 2 pangkat 5 itu hasilnya 32, untuk 2 pangkat 6 hasilnya itu 64. Nah jadi kita akan menggunakan 2 pangkat 6 yang hasilnya itu lebih sedikit dari host yang diminta, yaitu host yang dimintanya adalah 60 host. Jadi kita akan menggunakan 2 pangkat 2 yaitu 60 yang hasilnya 64. Nah jadi kita sudah menemukan yaitu 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Jadi kita tuh akan menggunakan 2 pangkat 6 ya teman-teman. Jadi kita tuh akan mencari yang namanya traffic. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu traffic, traffic itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah untuk mencari traffic rumusnya yaitu 32 dapat dikurangi yang tadi ya teman-teman, yaitu 2 pangkat 6. jadi kita ambil 6 nya sama dengan berapa, jadi 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Jadi kesimpulannya kita akan menggunakan traffic slash 26. Nah untuk yang kedua kita tuh akan mencari yang namanya total IP. Untuk rumusnya itu 2 dikurangi trafficnya. Nah kita kan sudah menemukan trafficnya, jadi kita akan 32 dikurangi 26. Di hasilnya 32 kurangi 26 itu hasilnya 6 ya teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa jadi untuk 2 pangkat 6 itu hasilnya 64 ya teman-teman. Jadi total IP yang bisa digunakannya adalah 66. Kesimpulannya total IP nya jadi 64. Itu akan melanjutkan kita riset netmas. Untuk mencari subnet mas, rumusnya itu adalah 256 dikurangi total IP-nya berapa. Kita kan sudah menemukan total IP-nya yaitu 64, jadi kita tulis saja 64 sama dengan, nah 256 dikurangi 64 hasilnya berapa, jadi hasilnya itu adalah 192 ya teman-teman. Nah jadi bisa kita simpulkan subnet masnya ya itu adalah 255.255.192. Nah kita kan nah ini tuh trafficnya yaitu dari kelas C ya teman-teman. Jadi teman-teman saya di sini untuk trafficnya kita terus belum ya sudah membahas ya teman-teman untuk traffic rasio. Nah teman-teman ini kan trafficnya dari kelas C ya teman-teman menggunakan domain. Jadi untuk kelas C kita tuh akan berfokus pada akhirnya itu keempat dengan step keempatnya. Nah, jadi kita tuh bisa menentukan mau pakai IP privat kelas apa. Kita akan ambil contoh untuk menggunakan IP privat kelas ya teman-teman.
yang ini 192 ini teman-teman, 192.168 titik kita akan menggunakan 10 titik X itu akan berfokus pada objek terakhirnya teman-teman. Nah jadi kita belum tahu ini itu apa. Nah kita tuh bisa langsung saja mencarinya ya teman-teman. Kita akan langsung saja mencari network dan IP router. Nah kita tuh akan melakukan blok subnet. Buat teman-teman yang belum tahu, kita akan jelaskan singkatnya saja apa itu blok subnet. Jadi blok subnet itu misalkan dari lantai 1 yaitu lantai 1, jadi satu akan kita pakai blok subnet. Yang pertama tuh listriknya 0 ya teman-teman, jadi 0. Kita akan 64 tambah 64 hasilnya 128. Nah kita akan mencari dropboxnya. Dropbox itu gampang, tinggal kurangi satu saja dari network yang kirinya. Kan yang seringnya itu 64 ya teman-teman, jadi tinggal kurangi satu yaitu 63. Yang seringnya lagi tinggal kurangi lagi satu jadi 127. Nah saya kan sudah mengetahui ya teman-teman, itu akan menggunakan blok subnet kedua ya teman-teman untuk IP-nya. Jadi itu akan menggunakan blok subnet kedua 198. Nah jadi IP networknya itu adalah 192.168.10.645. Nah, kita bisa langsung saja tinggal 128 tambah 64 yaitu hasil 192. Kita bisa langsung saja di IP tersebut yang seringnya jadi ini. Itu akan mencari, itu adalah IP network. Nah IP semuanya kan kita akan menggunakan blok subnet kedua yaitu nomor 4 untuk IP broadcastnya. Itu kita juga akan menggunakan blok subnet kedua yaitu dan akan menggunakan blok subnet kedua yaitu 192.168.127. Nah kita tuh sudah menemukan yang namanya IP network dan IP broadcast. Jadi langsung saja untuk membahas, untuk menghitung lagi rank IP yang bisa digunakannya, Nah jadi teman-teman, 192 yang 4 sampai ke, nah jadi yang bisa digunakannya itu adalah
Nah, untuk IP network dan IP broadcast, IP-nya itu tidak bisa digunakan ya teman-teman. Jadi kita saja untuk 65 jadi sampai 192 168 titik 126. Nah, jadi yang IP yang bisa digunakan adalah yang bisa digunakan adalah 192.168.10.65 sampai ke 192.168.10.126. Jadi jadi gitu ya teman-teman. Nah, tambahan lagi ya teman-teman, kita tuh akan dikurangi dua untuk total IP-nya jadi sama dengan 62. Karena apa teman-teman? Karena yang IP network dan IP broadcast itu yang 192.168.10.64 dan IP broadcastnya 192.168.10.27 itu tidak bisa digunakan teman-teman. Jadi total IP-nya adalah 62. Jadi mungkin begitu saja untuk pembahasan kasus setting. Halo teman-teman, saya Rosada. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita seputar dunia MSNA. Poin pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah konsep blok subnet. Nah, sebelumnya kita sudah membahas kasus setting, jadi kita langsung saja bahas konsep blok subnet. Nah, IP network, IP broadcast diibaratkan seperti ruangan, seperti blok subnet dan firewall tidak bisa saling komunikasi. Kumpulan sistem yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk penjelasan yang lebih detailnya. Nah, di sini kita mempunyai 3 blok subnet ya teman-teman. Di sini kita memiliki 3 blok subnet yang bisa kita lihat blok subnet ini diibaratkan seperti ruangan. Jadi misal di gedung itu kan ada lantai 1, lantai 2 dan lantai lainnya ya teman-teman, banyak lantai. Jadi misalkan untuk lantai 1 dan lantai 1 lantai 2 dan lantai 3. Nah, jadi lantai 3. Nah, jadi lantai ini diibaratkan seperti blok subnet ya teman-teman. Jadi untuk lantai 1 yaitu 0 sampai ke 31, untuk lantai ketiga 32 sampai ke 63, untuk lantai keempat lantai ketiga 64 sampai ke 95 ya teman-teman. Jadi itu lantai 1 0 sampai 31 untuk lantai kedua itu 32 sampai ke 63, bukan 64 sampai ke 95. Nah, kan pasti di setiap lantainya itu punya device masing-masing ya teman-teman, punya device masing-masing. Jadi misalkan di lantai 1 itu punya device yang punya IP-nya itu adalah 10 titik 1. Ini kan masih dalam cakupan lantai 1 ya teman-teman. Dari angka 1 ini masih dalam cakupan antara 0 sampai ke 31 ya teman-teman. Nah, di lantai 1 itu punya IP lagi punya device yang berbeda yang mempunyai IP 10 titik 10 titik 10 titik 30. Kita masih
dalam cangkupannya ya teman-teman. Jadi ini tuh dua IP ini tuh bisa saling komunikasi ya teman-teman, dengan satu antara 10.10.10.1 bisa saling berkomunikasi dengan 10.10.10.30. Nah jadi untuk lantai kedua kan punya device masing-masing ya teman-teman. Lantai dua, lantai satu, lantai dua, lantai kedua itu punya device masing-masing. Jadi untuk lantai kedua punya device yang punya IP 10 titik 10 titik 10 titik 40, dan punya device lainnya yang punya IP 10 titik 10 titik 50. Nah, lantai dua juga bisa saling komunikasi ya teman-teman, sama seperti lantai satunya. Itu masih dalam cangkupan lantai kedua, yaitu 32 sampai ke 63. Itu dari IP 10.10.40 ini bisa saling komunikasi dengan 10.10.10.50. Jadi untuk misalkan ya teman-teman, lantai satu itu ingin berkomunikasi dengan lantai kedua, jadi yang punya IP lantai satu itu adalah 10.10.1 berkomunikasi dengan lantai kedua yang memiliki IP 10.10.10.40. Jadi itu tidak bisa ya teman-teman, tidak bisa saling komunikasi, tidak bisa saling komunikasi melebihi batasnya ya teman-teman. Jadi untuk lecet batasnya itu 0 sampai ke 31. Nah untuk lantai 2 32 sampai ke 50, jadi itu tidak bisa saling komunikasi ya teman-teman. Tapi antara lantai, misalkan lantai 2 ingin berkomunikasi dengan lantai 2 nya, itu bisa ya teman-teman. Untuk kalau lantai 1 ingin berkomunikasi dengan lantai 2 itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi mungkin segitu saja ya teman-teman untuk konsep blok subnetnya untuk pembahasannya. Halo teman-teman, saya AA Rosada. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita seputar dunia MTTNA. Poin pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah IP versi 4 delivery type. Nah, sebelumnya kita sudah membahas konsep blok subnet, jadi kita langsung saja bahas IP versi 6 delivery type. Untuk unique case adalah one-to-one communication, multicast one-to-many communication, broadcast one-to-all communication. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di sini. Untuk unique case, proses pengiriman data yang tepat diterima sebuah host saja. Untuk contohnya dari unique case itu seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address baik kelas A, B, dan C. Jadi IP address kelas A, B, dan C bekerja dengan cara unique case. Dari satu host mengirim ke tujuan yang sudah ditentukan. Untuk multicast sendiri adalah proses pengiriman data ke beberapa host yang telah dikelompokkan dalam sebuah grup. Walaupun IP address kelas D tidak digunakan, akan tetapi IP kelas D termasuk dalam kategori multicast. Untuk broadcast adalah proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan pada broadcast domain yang sama. Blok subnet yang sama dari satu host mengirim ke semua tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai broadcast domainnya. Contohnya seperti cara kerja ARP itu melakukan pengiriman ARP yang dilakukan oleh switch ke semua tujuan yang berada dalam satu broadcast domain. Jadi untuk segitu saja ya teman-teman untuk pembahasan IP versi 4 dari type. Halo teman-teman, saya AA Rasada. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita seputar dunia MTTNA.
poin pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah konsep switch dan router. Nah, sebelumnya kita sudah membahas atau menyinggung IP versi 4 dari tipe. Jadi kita langsung saja bahas konsep switch dan router. Untuk switch sendiri itu adalah mengoneksikan perangkat yang satu network. Untuk router definisinya adalah mengoneksikan perangkat yang beda network. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk pembahasan lebih detailnya. Switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada satu network yang sama. Untuk router digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada pada network yang berbeda. Dan untuk jumlah port yang setia pada switch itu beragam ya teman-teman. Umumnya terdapat 24 port dan 48 port. Nah, bagaimana untuk komunikasi agar bisa dilakukan oleh antar komputer yang berbeda di subnet? Maka bisa menggunakan router ya teman-teman, yang kemudian kita lakukan proses routing ke tujuan ke network yang dituju. Jadi mungkin segitu saja untuk konsep switch dan router.